If you're planning to pursuing a master degree in IIIU University, this video might help you to gain the information from my personal experience. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Dias Ataya. Jadi aku adalah seorang content creator pemula yang membahas tentang edukasi, finansial, dan juga growth mindset anak muda yang bisa memberikan kita upgrading setiap harinya. Jadi aku di sini mau cerita tentang pengalaman pribadiku mendaftar di Universitas Islam Internasional Indonesia, di mana aku mendaftar untuk program studi Islam. Jadi ada beberapa pertanyaan ketika aku setelah lulus S1, dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan yang sama bagi kalian, bagaimana tentang akses informasi, kemudian proses mendapatkan LOA dan pendaftaran, dan sehingga proses daftar ulang. Jadi yang pertama, kita akan bahas tentang website dan juga sumber informasinya. Yang pertama, kita bisa menggunakan website resmi dari UIII, yang mana di situ menurutku secara websitenya itu sudah friendly user ya. Jadi sangat memudahkan bagi kita untuk mendapatkan informasi, dan di situ sudah ada pembagian fakultasnya, dan setiap fakultas punya website masing-masing yang bisa kita pahami bagaimana modul-modul perkuliahan, pembayaran, dan juga persyaratannya untuk pendaftaran, sehingga kita juga bisa mengenal staf-staf administrasi dan juga dosen-dosen yang ada di sana. Nah itu ya secara website. Kemudian ini mungkin agak sedikit objektif. Jadi ketika kita melihat profil dari Universitas Islam Internasional Indonesia di YouTube, mungkin kita akan merasa wah dan megah gitu semua ya. Tapi kalau kita melihat ulasan atau informasi di Google Maps, kita akan mengetahui bahwa universitas ini gak semuanya sempurna, gak semuanya aksesibilitas, dan ya mungkin ada beberapa kekurangan. Dan secara objektif, kekurangan-kekurangan atau evaluasi ini harapannya bisa memberikan perbaikan kepada pihak universitas untuk mengembangkannya. Dan kalau kalian penasaran bagaimana reviewnya, coba buka aja Google Maps sendiri. Nah jadi yang kedua, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance. Jadi singkatnya, LOA ini bisa aku katakan sebagai tiket. LOA itu adalah tiket untuk kita mendaftar di suatu perguruan tinggi atau beasiswa sebagai tiket atau jalur khusus bahwa kita memang pantas mendapatkan kursi perkuliahan itu. Jadi LOA ini adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kampusnya, bukan pihak beasiswa ya. Jadi kalau misalkan kita mau daftar University of Melbourne di Australia, kita mendaftar dulu ke sana, mengisi esai-esainya, dan juga nggak ada wawancara ya kalau nggak salah kalau di Unimel. Nanti mungkin dari esai itu akan direview, dan kalau lulus akan dapatkan LOA. Nah, kalau di sistemnya di UIII, itu adalah kita membuat personal statement dan motivation letter, kemudian mengisi persyaratan-persyaratan bahasanya. Misalkan kalau bahasa Inggris itu IELTS-nya 6,5, dan TOEFL IBT itu juga ada persyaratannya di website, dan kalian bisa lihat langsung aja bagaimana persyaratannya. Dan itu persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk kita memenuhi seleksi administrasi dari bahasa, CV, kemudian juga personal statement atau motivation letter, dan melengkapi pembayaran administrasi 750.000. Nah misalnya tadi kita sudah melengkapi proses administrasi dari biodata, kemudian kemampuan bahasa, CV, dan juga personal statement atau motivation letter, dan juga pembayaran administrasi, maka kita akan menunggu jadwal wawancara yang akan dikirim lewat email. Dan proses wawancara ini berlangsung sekitar 10-20 menit. Dan apa aja sih yang akan ditanyain ketika wawancara? Jadi wawancara itu ketika sesi aku masuk waktu sore via Zoom, dan aku diwawancara oleh Pak Zizen Zainal Mutakin dan juga Pak Aryana Kisa, full with English and also with some question with Arabic. Jadi aku ditanya bagaimana kemampuan aku ketika belajar di S1, dan juga bagaimana aku meyakinkan para dosen bahwa aku tuh memang adalah mahasiswa yang kandidat yang baik untuk mahasiswa S2 di Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi aku jelasin bagaimana cara aku belajar, bagaimana aku cara ikut lomba, dan juga meraih beberapa prestasi. Kemudian ada satu pertanyaan dari Pak Aryana Kisa yang aku nggak bisa jawab dengan bahasa Arab, tapi aku sebenarnya paham gitu. Jadi Pak Aryana Kisa bertanya kemampuan bahasa Arabku, hal tastati an takalam bil arabiyah. Terus aku jawab, nah astati qalilan gitu.
Nah, kemudian dia nanya tentang bagaimana penelitian atau rencana penelitian tesis aku untuk S2, tapi aku nggak bisa jawab gitu. Dan aku bilang, apakah aku boleh, can I answer that question with English? Terus dia bilang, no, no, la, takalam ala kudratika. Jadi kita tuh disuruh untuk berbicara dengan bahasa Arab sesuai kemampuan kita. Jadi kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk mendapatkan pertanyaan bahasa Arab, terserah kalian bilang bisa atau nggak bisa. Kemarin sih aku bilangnya aku bisa bahasa Arab untuk reading aja, tapi kalau untuk berbicara aku nggak bisa karena I don't have environment for this language gitu ya. Jadi gitu ya, untuk proses mendapatkan LOA aku melalui wawancara itu ya beberapa pertanyaan yang simpel sebenarnya. Dan kalau di Google Maps ada yang komplain juga sih, kayak ini wawancaranya terlalu mudah gitu. Tapi justru menurutku ini peluang gitu kan, kalau memang mudah ya kenapa harus dipersulit gitu kan. Dan kalau memang kita adalah kandidat prospektif untuk mahasiswa S2 ya kenapa enggak gitu kan. Dan ini kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kalau sudah selesai wawancara, maka LOA itu akan keluar. Nah, LOA ini ada dua fungsinya. Yang pertama, apakah kita bertujuan untuk mendaftar beasiswa, misalkan LPDP atau BIB, dan yang kedua adalah beasiswa reguler. Nah, kemarin aku mendaftar untuk beasiswa dual degree LPDP, dan ini tidak bisa digunakan untuk LOA reguler. Kalau misalkan kita mau pindah jalur, misalkan nggak keterima LPDP, mau ke jalur reguler. Secara formal, LOA itu tidak bisa digunakan, tapi ada pengajuan untuk adjustment program studi dan juga development atau pemanjangan. Jadi misalkan kalau kita nggak lolos LPDP, kita bisa minta pemindahan jalur untuk jalur reguler, atau LOA kita diperpanjang untuk mendaftar LPDP di tahap selanjutnya. Jadi itu ya, dari proses administrasi, kemudian LOA, wawancara, dan juga jalur untuk pendaftarannya. Dan misalkan kita udah selesai mendapatkan LOA dan lulus, kita harus melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa yang terdaftar di Universitas Islam Internasional Indonesia. Okay guys, and that's all from my video today. I hope you're satisfied with this experience and also information. Don't forget to subscribe if you like this video and share it with your companions so they might have an information for this admission and this institution. And that's all for my content today, and see you next time in another video. Goodbye.